Hai semuanya, welcome to Daily Terapi Tara. Nah, di episode kali ini aku ingin menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang kenapa aku memilih untuk menjawab pertanyaan ini, karena ini rasanya sebuah pertanyaan yang relatable banget ke teman-teman semua, yang dimana kalau orang-orang berkata seperti ini ke kita atau kita ngerasa seperti ini, pasti kita rasanya nggak enak ya. Saya bacain pertanyaannya ya. Halo Kak, saya ingin bertanya, kata orang-orang akhir-akhir ini saya itu baperan. Saya nggak mau jadi orang yang baperan dan sensitif. Di saya rasanya nggak enak. Saya pengen jadi orang yang lebih cuek dan bodoh amat sama perkataan orang lain. Gimana ya caranya? Oke, ketika kita merasa sensitif atau baper dengan apapun respon maupun perkataan orang lain, sebetulnya ini bukan hal yang aneh ya. Ini normal-normal aja, karena berarti memang pertanda respon orang lain dan perkataan orang lain memang mengusik kita. Ya, intinya adalah kita akan jadi baper kalau kita membiarkan situasi dan perkataan orang lain sebagai hal yang mengusik diri kita. Pertanyaannya adalah, haruskah kalian merasa terusik? Nah, biasanya kita akan jadi baper nih kalau perkataan atau respon orang lain tuh sifatnya menyentil hal-hal yang kita sebetulnya tidak suka tentang diri kita. Ya, misalnya nih contohnya ya, kalau saya tidak suka dibilang cerewet misalnya ya, terus ada teman yang bilang, Tar, kamu tuh cerewet banget sih, ya. Atau ketika orang-orang berespon atau komen ke kita sesuatu yang nggak sesuai dengan diri kita, nah itu juga bisa bikin kita baper. Atau ketika orang lain berbuat atau mengatakan sesuatu yang sebetulnya kita pengen membela diri kita, tetapi kita tidak bisa membela diri kita. Nah, itu biasanya akan juga bikin kita jadi baper. Nah, mungkin kali ini saya akan sedikit share tips gimana caranya supaya teman-teman semua anti baper. Dan rasanya untuk bisa jadi anti baper, ada beberapa self-talk yang perlu teman-teman katakan ke diri sendiri. Sebuah self-talk yang powerful yang akan bisa membantu teman-teman mengatasi perasaan baper teman-teman semua. Oke, yang pertama nih, self-talk-nya adalah bodo amat orang mau bilang apa. Karena pada akhirnya, yang paling tahu tentang diri kita, ya diri kita sendiri. Seberapapun orang mau komentar, mau itu bener kek, mau itu nggak bener kek, mau komentarnya menyakitkan, mau komentarnya tidak menyakitkan gitu ya. Tapi yang paling tahu apa yang terjadi sebetulnya seperti apa adalah diri kita sendiri. Sehingga kadang-kadang kita tidak perlu membuang energi kita untuk merubah pemikiran orang lain. Karena kita sendiri yang paling tahu keadaan kita yang sebenarnya. Oke? Kata self-talk yang kedua. Ya udah, biarin aja. Kalau orang lain lebih baik daripada kita, tidak berarti kita lebih buruk atau lebih kurang daripada mereka. Orang yang mungkin meledek kita atau mengatakan kata-kata yang menyakiti kita, terkesan bahwa mereka kesannya lebih baik daripada kita. Tetapi apapun perkataan mereka tidak membuat kita lebih buruk daripada mereka. Jadi kita tidak perlu mengambil hati atau tidak perlu kemudian jadi harus ninggiin diri kita atau membela diri kita berlebihan kalau dirasa itu tidak bermanfaat gitu ya. Karena nggak membuat apapun perkataan mereka juga nggak membuat kita lebih rendah daripada mereka. Oke? Kata self-talk yang ketiga. Ya udah, it's okay. Nggak semua hal akan berjalan sesuai dengan mau kita. Jadi kalau ada orang-orang yang menyebalkan, kalau ada orang-orang yang mungkin menyakiti kita, ada orang-orang yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya udah, it's okay. Karena toh akan ada orang-orang seperti itu, dan it's okay untuk bertemu dengan orang seperti itu. Karena nggak semua hal juga akan sesuai dengan seperti yang kita inginkan. Ya. Self-talk yang berikutnya, yang keempat. Iya, terserahlah. Orang lain bilang apa, kalian nggak perlu ambil pusing and don't take it personally. Karena sebetulnya sikap dan perkataan orang lain itu lebih menggambarkan diri mereka sendiri daripada menggambarkan kita. Mereka yang misalnya mungkin membuli, men-shaming, meledek kita, itu menggambarkan bagaimana diri mereka yang sebenarnya, bukan menggambarkan diri kita.
Lagi pula ketika seseorang mengatakan hal-hal yang buruk pada kita, itu menandakan bahwa orang tersebut memang punya isu. Ya, yang sebetulnya isu itu bisa jadi juga nggak ada hubungannya dengan kita. Jadi tidak perlu kita taking it personally segala hal yang dikatakan orang lain, apalagi kalau menurut kita itu nggak sesuai dengan diri kita. Ya, self-talk yang berikutnya, so what? Ya terus kenapa juga kalau yang diomongin bener? Kenapa juga kalau yang diomongin nggak bener, misalnya ya? Pada akhirnya, ya semua kan baik-baik aja. Kita yang paling bisa menentukan ini mau berakhir baik-baik aja atau ini mau berakhir tidak baik-baik aja. Kita yang paling bisa menentukan saya mau terbawa emosi saya berkepanjangan dari apapun respon dan perkataan orang lain. Atau saya yang mau memutus emosi negatif saya. Ya, jadi orang mau berkomentar apa, mau berpikir apa, mau menilai apa, so what? Dan yang terakhir, kata self-talk powerful yang terakhir. Why so serious? Ya udahlah, dibawa santai aja. Masih banyak hal lain yang rasanya lebih penting untuk kita pikirkan. Respon orang, perkataan orang yang tidak menyenangkan, yes itu mengganggu kita. Tapi ya udah nggak usah dianggap serius. Lebih baik kita mementingkan atau membuang energi kita untuk melakukan atau memikirkan hal-hal lain yang rasanya jauh lebih penting daripada sekedar kita berlarut-larut dengan emosi negatif kita ataupun berusaha untuk membenarkan diri kita di hadapan orang lain. Nah, itu beberapa tips untuk kalian bisa anti baper. Saya nggak tahu yang mana yang paling cocok buat kalian. Kalau buat saya, kata-kata ya terserahlah. Itu yang paling cocok buat saya. Karena seringkali saya membawa respon orang lain itu menjadi sesuatu yang sangat personal. Sehingga ada kalanya untuk saya, ya terserahlah. Toh ini bukan tentang saya kok. Ini tentang mereka. Sikap mereka adalah tentang mereka sendiri, bukan tentang saya. Dan kata-kata powerful ini sangat bisa membantu saya untuk tidak terbawa berlarut-larut dan berkepanjangan. Tetapi, satu hal yang juga perlu teman-teman ingat adalah, kalaupun perkataan dan respon mereka sangat menyakiti kalian, dan kalian menjadi baper, itu pun juga sesuatu hal yang normal ya. Karena tidak berarti ketika kita disakiti, kemudian kita yang harus berusaha keras untuk meniadakan emosi negatif kita. Karena kan kita yang disakiti, masa kita tidak boleh merasa? Ya, jadi tidak berarti pada saat kalian sedang merasa baper, ini sebuah pertanda buruk. Ini juga bisa menjadi sebuah pertanda baik di mana ini saatnya untuk kalian melakukan sesuatu. Karena apa yang mereka lakukan bisa jadi menyakiti kalian, dan berarti ketika kalian tersakiti, kalian harus melakukan sesuatu untuk membuat diri kalian merasa lebih baik. Oke, itu saja tips anti baper dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi kalaupun ada teman-teman yang menyebalkan, yang suka meledek ataupun membuli teman-teman semua, ini bisa jadi suatu insight buat teman-teman pertimbangkan berpikir seperti ini atau punya self-talk seperti ini. Tetapi tidak berarti kalian juga tidak bisa untuk membela diri kalian ya. Oke. So, sampai ketemu di Daily Therapy Tara berikutnya. Jangan lupa follow, komen, DM, subscribe IG saya dan juga YouTube channel saya. Dan kalau kalian punya pertanyaan, kalian punya komentar, ataupun kalian ingin curhat, silahkan aja. Nanti saya akan bahas di video Daily Therapy Tara. Bye-bye.